Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 3F PGSD kelompok 7 pembelajaran digital yang beranggotakan Nabila Ajeng Indah Lestari, Melki Huril Aini, Siti Uswatun Hasanah, dan Nunu Puji Syafitri. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas mengenai sifat dan perubahan wujud benda. Mari simak video ini baik-baik ya adik-adik. Adik-adik, kalian sudah tahu kan wujud benda itu apa saja? Ya, benar. Wujud benda itu ada benda padat, cair, dan gas. Nah, contoh dari benda padat adalah kursi, pensil, dan lain-lain. Contoh dari benda cair adalah air, minyak, dan lain-lain. Dan contoh dari benda gas adalah udara atau oksigen. Namun, bagaimana sih sifat dari setiap benda itu? Yuk cari tahu mengenai sifat benda-benda di sekitar kita dengan lebih mendalam. Yang pertama, sifat benda-benda padat. Sifat benda padat yang pertama, partikel penyusunnya rapi dan teratur. Yang kedua, bentuk benda padat tidak tergantung pada wadahnya. Yang ketiga, bentuk benda padat tidak berubah ketika dipindahkan. Dan yang keempat, mempunyai massa dan volume yang tetap. Namun, massa dan volume benda padat bisa berubah dengan cara tertentu. Misalnya, dipotong. Biasanya, perubahan massa dan volume benda padat diikuti dengan perubahan bentuknya. Yang kedua, sifat-sifat benda cair. Sifat benda cair yang pertama, bentuknya tidak tetap. Bentuk dari benda cair selalu berubah-ubah mengikuti wadahnya. Contohnya, air akan berbentuk mangkuk ketika kita memasukkannya ke dalam mangkuk. Yang kedua, volume benda cair selalu tetap. Yang ketiga, air mengalir dari tempat yang memiliki tekanan tinggi ke tempat yang memiliki tekanan lebih rendah. Dan selain itu, benda cair juga memiliki kemampuan untuk meresap ke dalam sela-sela kecil. Yang ketiga, sifat-sifat benda gas. Meskipun tidak terlihat, namun benda gas ini ada di sekitar kita loh. Yap, betul. Oksigen yang kita hirup untuk bernapas adalah salah satu contoh dari benda gas. Sifat benda gas yang pertama, benda gas terdapat di segala tempat. Yang kedua, benda gas memiliki massa seperti pada gas LPG. Yang ketiga, benda gas mempunyai tekanan. Yang keempat, jarak antar partikel benda gas berubah-ubah. Dan yang terakhir, benda gas bisa memuai. Nah, kalian sudah mengetahui bagaimana sifat-sifat benda. Sekarang kita akan mempelajari mengenai perubahan wujud benda. Yuk cari tahu perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita. Perubahan wujud benda yang pertama yaitu mencair. Teman-teman tahu tidak apa itu mencair? Nah, mencair adalah proses perubahan wujud benda padat menjadi cair. Benda bisa mencair karena adanya suhu panas. Nah, peristiwa mencair juga bisa disebut dengan meleleh. Lalu, apa saja sih contoh-contoh peristiwa mencair di dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya adalah ketika kita memakan es krim pada siang hari, nah lama-kelamaan es krim tersebut akan cepat meleleh dan mencair. Lalu, coba deh kalian perhatikan, pada saat kalian menyimpan mentega di dalam panci panas, lama-kelamaan mentega tersebut akan meleleh. Lalu, mencair juga bisa kita lihat pada peristiwa es batu yang ada di dalam minuman, lama-kelamaan es batu tersebut akan menjadi cair. Itulah beberapa contoh peristiwa mencair di dalam kehidupan sehari-hari. Proses perubahan wujud benda yang kedua yaitu membeku. Nah, membeku ini merupakan kebalikannya dari mencair. Jadi, membeku adalah proses perubahan wujud benda cair menjadi padat. Membeku terjadi karena adanya suhu dingin. Teman-teman
kehidupan sehari-hari? Ya, benar. Yang pertama adalah ketika kita menyimpan air di dalam freezer, lama-kelamaan air tersebut akan membeku dan berubah menjadi es batu. Lalu, ketika kita menyalakan lilin, lilin tersebut akan meleleh. Lelehan tersebut akan kembali menjadi padat. Itulah yang dinamakan dengan proses perubahan wujud benda yang ketiga, yaitu menyublim. Teman-teman, tahu tidak apa itu menyublim? Menyublim adalah perubahan wujud benda padat menjadi gas. Benda bisa menyublim karena dipengaruhi oleh suhu dingin. Suatu benda padat yang menyublim tidak mengalami perubahan secara pertama terlebih dahulu seperti mencair, tetapi benda tersebut langsung menjadi gas. Tahu tidak apa saja contoh peristiwa menyublim dalam kehidupan sehari-hari? Contoh menyublim dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat pada peristiwa kapur barus. Kapur barus yang disimpan lama-kelamaan akan mengecil dan menghilang. Kapur barus tersebut mengalami penyubliman dan menjadi gas. Lalu, pada es batu dan salju yang mengering pada musim dingin itu juga bisa mengalami peristiwa penyubliman. Teman-teman, masih banyak lagi contoh-contoh peristiwa mencair, membeku, dan menyublim yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa belajar lebih lanjut dan cari tahu sendiri ya. Selanjutnya, perubahan wujud benda yang keempat adalah menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Perubahan wujud menguap ini dipengaruhi oleh panas. Penguapan terjadi hanya pada permukaan benda cair saja. Kita bisa melihat contoh penguapan pada tubuh kita loh. Pada saat tubuh kita mengeluarkan keringat, keringat akan menguap dan mendinginkan tubuh kita. Kita juga bisa melihat perubahan wujud menguap ini pada makanan dan minuman yang masih panas. Selanjutnya yang kelima adalah perubahan wujud benda mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud benda gas menjadi cair. Embun timbul ketika gas di udara mendingin dan berubah menjadi embun. Contoh perubahan pada benda mengembun bisa kita temukan pada tumbuhan seperti bunga dan rumput di pagi hari. Kita juga bisa melihatnya muncul di jendela kaca pada saat hujan turun. Yang terakhir adalah perubahan wujud benda mengkristal. Perubahan wujud benda mengkristal adalah perubahan wujud benda cair menjadi padat. Yang berubah adalah molekul di dalam benda cair tersebut. Namun, ini berbeda dengan membeku loh. Meskipun sama-sama dipengaruhi oleh dingin, perubahan wujud benda mengkristal bisa juga dipengaruhi oleh senyawa dalam benda tersebut. Contoh perubahan wujud benda mengkristal di sekitar kita adalah proses pembuatan garam dapur. Begitu juga dalam gula pasir. Oke teman-teman, sekarang kalian sudah mengetahui bagaimana sifat-sifat dan perubahan wujud benda. Sekian video pembelajaran dari kami, sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya ya. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drop it.